Halo, Halo, Lita. Kita dapat kasus audit investigatif, yaitu kasus pengadaan MRI dan CT scan di RSUD Venesia. Ada beberapa red flag yang perlu kita bahas. Kita kumpul sekarang ya. baik, Farah. Saya akan segera ke sana. Halo. Halo, Tia. Siapkan kertas kerja audit yang saya kirim ya. Kita akan mulai dengan analisis awal kasus. Kita kumpul sekarang. Siap, saya sudah membaca uraian kasusnya. Ada beberapa indikasi yang perlu kita dalami. Oke. Baik, saya segera ke sana. Bagaimana proses pengembangan kasusnya? Dari uraian kasus, saya melihat beberapa red flags. Pengadaan MRI dan CT scan bernilai material sekitar 25 miliar rupiah. Namun sebelum tender berjalan, PPK sudah menerima penawaran harga dari pihak vendor. Ini berisiko mengganggu independensi penyusunan spesifikasi dan HPS. Saya setuju. Selain itu, dokumen PT Matera sempat diragukan oleh Sadewa selaku anggota Pokja, tetapi tetap diloloskan oleh Nakula sebagai ketua Pokja. Setelah kontrak berjalan, barang diterima tanpa pemeriksaan teknis yang memadai, lalu alat bermasalah dalam waktu singkat. Baik, saya tetapkan fokus awal kita. Ini bukan sekedar masalah alat rusak, tapi dugaan awalnya mengarah pada procurement fraud. Karena predikasinya muncul sejak perencanaan, pemilihan penyedia, sampai serah terima barang. Ini. Untuk profiling, aktor utama yang perlu kita prioritaskan adalah Velvet Bloom Carlos sebagai PPK. Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kontrak, spesifikasi, HPS, dan pelaksanaan pengadaan. Kemudian ada Nakula sebagai ketua Pokja, yaitu pihak yang memimpin evaluasi dokumen peserta tender. Ada juga Starfight Giovanni sebagai direktur PT Matera Vendor Pemenang. Menariknya, ia juga terkait dengan PT Perona Bestari yang memberi penawaran awal. Oke, tapi jangan lupakan Mochi Mini Alberto, Direktur RSUD, karena ia mengusulkan kebutuhan pengadaan yang disebut dalam WBS, dan juga dia menerima uang. Bonaventura juga penting, karena membawa usulan ke ranah budgeting DPRD. Sadewa kita tempatkan sebagai saksi kunci, karena dia memiliki dokumen yang mencurigakan. Baik. Dengan pola itu, unsur opportunity terlihat kuat. Ada kelemahan kontrol pada penyusunan HPS, evaluasi tender, dan penerimaan barang. Unsur kolusi juga muncul. Relasi antara pejabat pengadaan, vendor, dan penerima manfaat perlu diuji melalui dokumen, wawancara, serta tracing aliran dana. Oke, kesimpulan sementara kita, diduga terjadi procurement fraud melalui vendor capture, evaluasi tender yang tidak objektif, dan serah terima barang yang formalistis, dan kemungkinan adanya kickback. Baik, kita akan mulai audit investigatif. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, kami dari Universitas Lambung Mangkurat akan mempresentasikan hasil analisis audit investigatif atas dugaan fraud dalam pengadaan alat MRI dan CT scan pada pemerintah Kabupaten Venesia tahun anggaran 2005. Dalam presentasi ini, kami memakai sudut pandang audit investigatif. Fokus kami bukan hanya menilai apakah dokumen pengadaan lengkap, tetapi apakah proses pengadaan berjalan independen, barang sesuai kontrak, dan apakah terdapat hubungan antar aktor yang mengarah pada kolusi, gratifikasi, atau kickback. Kasus ini berawal dari pengadaan MRI dan CT scan senilai sekitar 24,92 miliar rupiah. Nilai ini material sehingga auditor perlu menilai risiko sejak perencanaan, penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, sampai serah terima barang. Dasar hukumnya mengacu pada Perpres nomor 12 tahun 2021 yang menekankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar karena penyimpangan pengadaan yang merugikan keuangan negara dapat masuk ranah tindak pidana korupsi. Konteksnya semakin kuat karena pada tahun 2025 tercatat sekitar 5.027 kasus gratifikasi. Dalam pengadaan alat kesehatan, risiko gratifikasi dapat muncul melalui pengaturan spesifikasi, pemilihan vendor, pelolosan dokumen, hingga penerimaan barang. Berdasarkan pendekatan 5W2H pada unsur WAT, bentuk penyimpangan yang teridentifikasi adalah procurement fraud yang mencakup pengaturan vendor, penyusunan spesifikasi yang tidak independen, evaluasi tender yang tidak objektif, serta indikasi gratifikasi.
Pada unsur HU, pihak yang terlibat meliputi PLT Bumkarwo sebagai PPK, Nakula sebagai Ketua Pokja, Starpet Giovanni sebagai pihak vendor PT Matera, Mochi Mini Alberto sebagai Direktur RSUD, serta Sadewa sebagai pihak internal yang mengidentifikasi kejanggalan dokumen. Seluruh pihak ini memiliki peran, kewenangan, dan akses pada titik keputusan dalam proses pengadaan. Pada unsur WER, titik rawan berada pada tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi dan HPS, evaluasi tender serta serah terima barang. Pada unsur WEN, indikasi penyimpangan mulai muncul sejak akhir tahun 2004 pada tahap perencanaan yang berlanjut pada awal tahun 2005 dan terlihat jelas ketika alay mulai mengalami permasalahan pada pertengahan tahun 2005. Pada unsur Y, penyimpangan dipicu oleh lemahnya pengendalian internal serta adanya kolusi antar pihak yang membuka peluang terjadinya kecurangan. Pada unsur HAU, modus dimulai dari masuknya vendor sebelum proses tender, dilanjutkan dengan pelolosan dokumen yang tidak layak, hingga penerimaan barang tanpa pengujian teknis yang memadai. Pada unsur how much, potensi kerugian finansial dapat mendekati nilai kontrak apabila barang tidak sesuai yang disertai dengan kerugian non-finansial berupa terganggunya layanan dan menurunnya kepercayaan publik. Selanjutnya, kami menilai pengendalian internal dengan kerangka kosong. Pada komponen control environment, muncul resiko lemahnya budaya kepatuhan karena pimpinan RSUD disebut dalam informasi whistleblowing system sebagai pihak yang menerima uang. Pada risk assessment, pengadaan alat media berteknologi tinggi seharusnya dikategorikan sebagai high risk. Resiko yang perlu dinilai mencakup keaslian barang, ketepatan spesifikasi, keselamatan pasien, garansi, layanan purna jual, dan potensi vendor capture. Pada control activities, pengendalian tidak berjalan efektif. Keberatan Sadewa tidak diekskalasi, sanggahan PT Roma tidak mengubah keputusan, dan PPHP menerima barang tanpa uji teknis yang kuat. Pada information dan communication, sinyal peringatan dari evaluator, peserta tender, dokter, dan bahkan operator tidak segera diproses. Pada monitoring, pengawasan baru terlihat setelah alat rusak. Artinya, pengendalian lebih bersifat reaktif, bukan preventif. Berdasarkan refleks 5W2H dan analisis POSO, hipotesis investigatif kami adalah terdapat dugaan procurement fraud dalam pengadaan MRI dan CT scan pemerintah Kabupaten Padisia tahun anggaran 2005 yang terjadi sejak perencanaan, pemilihan penyedia hingga serah terima barang. Prosedur audit kami dimulai dari ICQ atau Internal Control Questionnaire untuk menilai kontrol pada perencanaan, HVS, evaluasi tender, serah terima, dan pembayaran. Setelah itu, auditor melakukan pengujian substantif melalui vouching, tracing, konfirmasi, dan analisis dokumen. Dokumen yang harus diuji meliputi usulan kebutuhan, KAK, spesifikasi teknis, HPS, dokumen penawaran, dokumen kualifikasi, surat dukungan distributor, berita acara evaluasi, kontrak, BAST, invoice, bukti pembayaran, dokumen garansi, serta laporan kerusakan alat. Kami juga perlu melakukan pemeriksaan fisik dan teknis dengan alat independen. Pemeriksaan ini mencakup nomor seri, kondisi unit, spesifikasi, fungsi alat, riwayat pabrikan, garansi, dan layanan purna jual. Lampiran terpilih, kami susun untuk membaca peran tiap pihak, kewenangan, akses dokumen, serta potensi manfaat yang diterima. Lampiran hubungan antar pihak kami gunakan untuk memetakan pola relasi antara PPK, Pokja, Direktur RSUD, vendor, saksi internal, dan pihak budgeting. Kami juga membuat lampiran prosedur ICQ dan prosedur substansif sebagai peta kerja pemeriksaan. Sebagai rekomendasi, kami menilai perlu dilakukan pemeriksaan teknis independen terhadap MRI dan CT scan, penelusuran komunikasi dan aliran dana, pengujian beneficial ownership vendor, serta pemeriksaan aplikasi antar pihak. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, audit investigatif tidak berhenti pada kelengkapan dokumen. Auditor harus menguji proses, barang, aktor, dan aliran dana. Dan karena dari bukti yang kuat, akuntabilitas dapat ditegakkan. Audit menjaga integritas, akuntabilitas, dan melindungi keuangan negara.